Hidup benar dan menghindari dusta. Refleksi pagi 1301. Bagaimana sikap seorang yang benar di mata Tuhan bila menghadapi dusta? Ini sikapnya yang digambarkan di Amsal 13 ayat 5. Orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri. Saudara-saudara, seorang yang benar di mata Tuhan pasti akan membenci segala macam bentuk dusta karena ia tahu benar bahwa dusta itu melanggar kesucian Tuhan. Di dalam segala kelemahannya sebagai manusia, mungkin saja ia kemudian jatuh dalam dosa, tetapi ia akan bertobat dan berupaya memperbaiki dirinya untuk kembali hidup benar. Ia tidak membiarkan dirinya untuk terus hidup dalam kebohongan. Tidak demikian dengan orang fasik. Ia tidak segan-segan untuk hidup dalam dusta yang memalukan. Saudara-saudara, hidup dalam kebenaran dan menghindari dusta dalam kehidupan ini bukanlah suatu hal yang mudah. Dengan adanya berbagai iming-iming kekayaan, kekuasaan dan popularitas, seseorang bisa saja kemudian mengorbankan kebenaran untuk meraih keinginannya. Demi kepentingan pribadi ataupun kelompoknya, ia tidak segan-segan untuk berdusta dan menebar berita bohong, asalkan ia dapat meraih cita-citanya. Ini tentu saja hal yang jahat di mata Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita belajar untuk menghindari dusta dan hidup dalam kebenaran. Untuk itu, marilah kita saling mendorong, saling menegur, dan saling menguatkan untuk hidup benar. Di dalam kekuatan yang dari Tuhan, kita pasti akan ditolong untuk hidup benar. Tegar untuk hidup benar. Refleksi pagi 1302. Bagaimana bila seseorang mau hidup dalam kebenaran, dan bagaimana kalau seseorang hanya mau hidup dalam kefasikan atau kejahatan? Mari dengarkan petunjuk Amsal 13 ayat 6. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Saudara-saudara, komitmen seseorang untuk hidup dalam kebenaran itu akan menjaga orang tersebut dari jalan celaka. Karena Tuhan berkenan kepadanya, Tuhan akan menjaga setiap langkahnya. Tantangan yang dihadapinya memang bisa besar sekali, tetapi ia akan tetap tegar bertindak benar karena ia mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Tidak demikian dengan orang jahat. Kejahatan orang itu justru akan mencelakakannya dan membuat ia menderita. Saudara-saudara, berkomitmen untuk hidup di dalam kebenaran di jalan Tuhan pastilah tidak mudah untuk dilakukan, karena kehidupan seperti ini sepertinya tidaklah menguntungkan. Orang seperti ini seringkali dicemooh, dianggap bodoh, bahkan dihindari karena ia menolak untuk ikut-ikutan mengeruk keuntungan dengan cara-cara yang jahat. Walaupun kehidupan orang benar ini mungkin saja terlihat sulit, tetapi karena ia disertai Tuhan, ia akan tetap bisa bersukacita. Kehidupannya yang benar itu justru akan menghindarkan dirinya dari segala macam kebodohan hidup yang mencelakakan. Oleh sebab itu, marilah kita menghindarkan diri kita dari segala macam jalan yang jahat, karena jalan jahat pasti akan mencelakakan. Mari hidup benar.
tidak sok kaya. Refleksi pagi 1303. Bagaimanakah orang kaya dan orang miskin itu dipandang di mata Tuhan? Mari lihat Amsal 13 ayat 7. Ada yang berlagak kaya, padahal tak berharta. Ada yang berlagak miskin, padahal kaya raya. Saudara-saudara, di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tahu, seorang yang terlihat kaya di dunia ini bisa saja seorang yang hatinya kosong dan tidak memiliki apa-apa yang berharga di mata Tuhan. Sebaliknya, seseorang bisa saja terlihat miskin di mata manusia, tetapi sebenarnya ia mempunyai kehidupan yang kaya dan berkelimpahan di hadapan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kehidupan yang fana selama di bumi ini seringkali hanya didasarkan pada apa yang bisa dilihat di mata manusia dan bukan apa yang dilihat di mata Tuhan. Saudara-saudara, perumpamaan orang kaya yang bodoh di Lukas 12 telah menggambarkan kelakuan seorang yang kaya tetapi bodoh di mata Tuhan karena ia mengandalkan harta kekayaannya untuk jaminan masa depan hidupnya, padahal ia sebenarnya tidak memiliki apa-apa di hadapan Tuhan. Sebaliknya, contoh di Lukas 21 tentang persembahan janda miskin yang mau untuk mempersembahkan seluruh nafkahnya itu merupakan contoh seorang yang terlihat miskin tetapi kaya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita mawas diri dan merenungkan, kayakah kita di hadapan Tuhan? Kalau kita hanya sok kaya, maka sebenarnya hidup kita ini sia-sia belaka. Marilah kita bertobat dan mengarahkan kehidupan kita pada apa yang dikenan Tuhan. Menghindari bencana karena harta. Refleksi pagi 1304. Di satu pihak, harta memang adalah berkat, tetapi di lain pihak, harta bisa juga mendatangkan bencana. Mengapa demikian? Mari lihat petunjuk Amsal 13 ayat 8. Orang kaya harus mengeluarkan uang agar hidupnya aman. Orang miskin bebas dari ancaman. Saudara-saudara, harta memang tidaklah bisa menjamin bahwa seseorang bisa bertambah aman dalam kehidupannya. Harta bisa saja justru menimbulkan berbagai permasalahan hidup bila manusia menjadi serakah dan lebih cinta uang daripada sesama. Maksud Tuhan, Sang Pemberi harta, rupanya telah menjadi terselewengkan. Harta kekayaan akhirnya menjadi kutuk yang menyengsarakan manusia karena harta tidak lagi dipakai sesuai maksud Sang Pemberi harta. Saudara-saudara, dari dulu sampai sekarang, menjadi kaya sering menjadi dambaan manusia. Standar kesuksesan manusia pun seringkali dinyatakan dari seberapa banyak harta yang dipunyai manusia. Untuk itu, segala cara, termasuk berbagai cara jahat, tak segan-segan untuk dilakukan manusia untuk dapat menjadi kaya. Setelah menjadi kaya, apakah kemudian hidup manusia menjadi berbahagia? Ternyata tidak, karena dengan bertambahnya harta, ternyata bertambah banyak pula permasalahan dan duka yang dihadapi manusia. Oleh sebab itu, marilah kita belajar menjadi bijak dengan tidak mengikuti nafsu jahat dan keserakahan hidup. Gunakanlah harta untuk mengasihi sesama. Itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita semua.